Mm. Baiklah, sudah jam 15.02, jam 3.02. Halo. Kita mulai saja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim Sabda. Di sini ada beberapa orang tim Sabda yang bersedia memimpin PA kita ataupun yang bersedia berpartisipasi dalam PA kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join juga. Sambil nunggu yang lain, kita langsung mulai aja. Saya persilakan untuk Pak siapa yang akan pimpin PA, Pak Odysseus Temara, untuk terlebih dahulu, walaupun tim Sabda sudah pernah bergabung dengan kita sebelumnya, namun tidak ada salahnya jika diperkenalkan kembali tentang Sabda ini kepada teman-teman kita, dan dipersilakan untuk doa pembuka dan juga dilanjutkan dengan memimpin pujian. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Patricia sudah menyapa tadi. Ya, shalom teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Odi. Saya akan membantu untuk jadi pemimpin PA untuk hari ini ya. Ya, salam kenal untuk semuanya. Kami dari Yayasan Lembaga Sabda. Secara singkat sih, Yayasan Lembaga Sabda itu satu pelayanan interdenominasi, pelayanan non komersial yang kami melayani khususnya dalam bidang teknologi begitu, informasi teknologi digital. Nah, saya saat ini tidak sendirian, ada teman-teman juga yang lain. Mungkin teman-teman yang lain bisa nyalakan videonya kalau belum. Ya, ini saya lihat ada Tere dan Pinkan, bisa lambaikan tangan ke kamera. Ya, oke, itu Tere dan Pinkan. Lalu ada juga Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Iya. Halo teman-teman. Ada juga Mas Bima, ini juga ikut gabung. Halo Mas. Halo, shalom. Oke, ini ternyata ada juga Mbak Mei. Iya. Oke, ini juga ada teman-teman yang lain juga dari Sabda. Nah, ini senang sekali bisa gabung di sini hari ini, bisa ketemu teman-teman semua sekalian. Dan semoga kita juga bisa dapat berkat dari apa yang akan kita renungkan dan diskusikan hari ini ya. Mungkin cukup segitu saja dari kami, Ibu Patricia. Ya, oke, kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh berkumpul di platform Zoom online ini untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, supaya kami bisa mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui ayat dan juga bacaan teks yang akan kami diskusikan bersama-sama pada sore hari ini. Kiranya Engkau menolong dalam setiap prosesnya, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan apapun yang kami pelajari nanti, kami percaya kami hanya bisa menerapkannya jika Engkau menolong kami. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Ya, kita akan mulai dengan menyanyikan satu pujian terlebih dahulu ya. Saya bisa minta tolong Tere untuk pimpin kita dalam pujian. Oke, makasih Mas Odi. Ya teman-teman, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Kita nyanyi Segala Puji Syukur.
Segala puji syukur. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya. Oke. Amin. Terima kasih Tere, terima kasih juga teman-teman yang lain. Oke, kita akan masuk dalam renungan kita. Saya kira bahannya sudah dibagikan ke teman-teman semua ya. Kita akan baca renungan hari ini, ayatnya diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 36. Ya, Matius 14 ayat 13 sampai 36. Nah, saya akan bacakan ya untuk kita semua. Matius 14 ayat 13 sampai 36 semuanya sudah dapat. Ya, oke. Mulai dari ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
"Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita hari ini. Dan kita akan merenungkan ayat-ayat ini dari satu perspektif yang akan kita baca bersama-sama dari renungan yang akan kita baca selanjutnya. Ya. Renungan hari ini berjudul kembalikan fokus kita. Ini diambil dari santapan harian hari ini tanggal 30 Januari 2021. Nah, saya akan langsung bacakan juga renungannya untuk kita bisa simak bersama-sama. Judulnya Kembalikan Fokus Kita. Banyak orang rela menempuh perjalanan darat demi bertemu dengan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa mereka tiba lebih awal daripada Yesus dan murid-muridnya. Mereka berjalan dengan membawa berbagai harapan terhadap Yesus. Demikian pula yang terjadi di Genesaret. Yesus tergerak hatinya oleh perjuangan dan harapan orang banyak, sehingga dia kemudian menyembuhkan mereka yang sakit. Kekhawatiran pun muncul di tengah para murid. Hari yang mulai gelap dan tempat yang terpencil membuat para murid berpikir untuk menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa terdekat. Bukannya menyuruh orang banyak itu pergi, Yesus justru menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Yesus bukannya tidak mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran para murid. Sesungguhnya, Yesus sedang mengembalikan fokus mereka kepada hal yang paling utama. Yesus menyadarkan para murid dari yang semula khawatir menjadi lebih berfokus kepada kehendak Allah. Dengan demikian, mereka bisa lebih mengenal Yesus, Sang Anak Allah, dengan benar. Ajaran Yesus kepada para murid juga berlaku untuk kita. Apa yang kita lakukan saat sedang khawatir? Apakah kita mencari kehendak Allah, atau kita mengandalkan diri sendiri? Kenyataannya kita seringkali lebih mengandalkan dan mempercayai apa yang dilihat oleh mata kita yang terbatas. Setelah indera penglihatan kita terpuaskan, baru kemudian kita datang kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kita datang bukan untuk mencari kehendak-Nya, tetapi justru menyuruh Allah untuk melakukan sesuatu bagi kita. Nah, dari hal yang tidak tepat inilah kita perlu bertobat. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa kehendak Allah harus menjadi hal yang utama. Pada saat kekhawatiran mulai datang mengganggu kita, marilah kita kembali berfokus kepada kehendak Allah. Kita tidak lagi menyerah pada tuntutan-tuntutan yang memuaskan indera kita. Percayalah bahwa di balik setiap peristiwa ada kehendak Allah yang ingin dinyatakan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, itu tadi renungan yang bisa kita simak bersama dari santapan harian tanggal 30 Januari dengan judul Kembalikan Fokus Kita. Nah, sebelum kita akan mulai sharing, mungkin saya ingin memberikan waktu untuk kita semua bisa merenungkan kembali secara pribadi dari bacaan ayat yang sudah kita baca, simak bersama-sama hari ini, dan juga tadi teks renungan yang sudah kita simak bersama. Nah, mungkin saya akan berikan waktu kira-kira 3-4 menit, nanti kita akan mulai sharing, begitu ya. Oke, teman-teman staf Sabda juga nanti akan ada kesempatan untuk sharing. Ya, gitu. 3 menit kira-kira dari sekarang. Oke.
1 menit lagi ya teman-teman. Nanti setelah itu kita akan sharing pelajaran apa yang kita dapat. Ya, baik teman-teman. Saya pikir kita sudah cukup merenungkan apa yang kita bisa tarik dari ayat pelajaran hari ini. Dan kita akan mulai sharing. Mungkin saya akan sharing terlebih dahulu ya. Oke, mulai dari ayatnya dulu. Saya tertarik dengan ayat-ayat yang kita baca ini karena di satu sisi ini menguatkan kita gitu, karena dari saya sendiri juga secara pengetahuan gitu kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu memberi makan 5.000 orang gitu. Maksudnya membaca ayat-ayat ini jadi diingatkan kembali bahwa Tuhan itu mampu mencukupkan kebutuhan kita. Dia mampu melakukan hal yang menurut kita mungkin mustahil gitu. Tapi di sisi lain ketika kita baca yang agak bawah juga, ketika firman ini membahas tentang Petrus yang tiba-tiba dia, walaupun dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang mampu melakukan semuanya itu, tapi di tengah-tengah dia juga kurang percaya gitu, tiba-tiba bimbang. Dan itu juga saya pikir saya juga cukup sering mengalami dalam hidup. Secara intelektual saya tahu Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan itu yang bisa mencukupi, tapi di tengah permasalahan hidup kadang jadi lupa begitu, bimbang apakah Tuhan itu mampu menolong saya. Dan itu diingatkan lagi juga dengan renungannya begitu ya, judulnya Kembalikan Fokus Kita. Saya mengkaitkan
renungan ini dan juga ayat-ayat yang kita baca dengan kondisi yang saat ini kita alami begitu. Saya secara pribadi walaupun tidak terlalu terdampak dengan pandemi ini, maksudnya dampaknya mungkin tidak sebesar yang dialami oleh orang-orang di luar sana, dan juga kita juga tahu ada beberapa bencana alam yang terjadi di beberapa tempat. Itu justru membuat kita tuh sebagai manusia pasti kita khawatir gitu, dan ketika kita melihat hal-hal itu di depan mata kita, sulit untuk tidak berfokus pada hal-hal itu gitu. Lebih gampang untuk berfokus pada masalah-masalah yang terjadi di hadapan kita, khususnya dalam masa-masa di tengah pandemi dan di tengah berbagai bencana, dan belum bicara tentang masalah-masalah sehari-hari yang kita alami. Sangat mudah untuk mengalihkan fokus kita dari Tuhan, malah berfokus pada masalah-masalah yang kita hadapi. Dan itu juga yang terjadi pada murid-murid Tuhan gitu. Murid-murid Tuhan yang waktu itu mereka benar-benar ada secara fisik bersama-sama dengan Tuhan, mereka benar-benar lihat apa yang Tuhan bisa lakukan, tapi mereka pun khawatir gitu. Dengan melihat 5.000 orang yang datang, malah mereka diminta untuk memberi makan mereka semua. Mungkin mereka juga, gimana sih Tuhan ini, masa Tuhan nggak tahu sih kita tidak punya uang, kita tidak punya makanan. Tapi seperti yang dituliskan di renungan ini, Yesus bukannya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran para murid dan juga apa yang menjadi kekhawatiran kita, tapi Yesus sedang mengembalikan fokus kita kepada hal yang paling utama, bahwa Allah adalah Allah yang sanggup. Yesus mencoba mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir, supaya kita selalu ingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Nah, itu jadi pengingat yang sangat telak untuk saya begitu, karena di tengah banyak masalah ini seringkali lupa begitu kalau kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu yang bisa memberikan penghiburan, memberikan kekuatan untuk kita. Tapi justru waktu kekhawatiran mulai datang, waktu masalah-masalah mulai datang, kita cari solusi dulu, baru setelah itu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya pengen supaya masalah ini selesai dengan cara begini misalnya. Dan itu jadi kita jadi bukan berserah kepada Tuhan, tapi kita justru malah meminta Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita, keinginan egois kita gitu. Nah, ini yang jadi perenungan saya secara pribadi hari ini, untuk percaya bahwa Tuhan mampu, dan untuk mengembalikan fokus kepada Tuhan sebagai yang utama, bukan sebagai pelengkap untuk apa yang sudah saya pikirkan dan rencanakan, tapi benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa apapun yang terjadi, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu berkenaan dengan diri saya sendiri, atau berkenaan dengan orang-orang di sekitar saya yang saya kasihi, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Dan pasti ada rencananya yang ingin Dia ungkapkan. Jadi itu yang bisa saya bagikan kurang lebih dari renungan dan juga ayat hari ini. Oke, saya juga mau dengar sharing dari teman-teman yang lain. Mas Bima bisa terhubung dengan audio? Oh ya. Halo Mas Bima. Ya. Halo. Oke. Ya, boleh di-sharingkan Mas. Mas Bima dapat apa dari ayat dan renungan hari ini? Oke. Kalau aku sih ini ya, yang dari ayat dan renungan ini, aku dapatnya ini mengenai kasih Kristus kan. Aku membayangkan pada waktu kejadian di ayatnya ini kan gini, Tuhan Yesus habis melayani, dia mau menyingkir sama murid-muridnya untuk beristirahat. Tapi banyak orang yang terus datang, dan akhirnya ketika dia setelah menyeberang itu sampai, sudah banyak orang yang menunggu Yesus dan murid-muridnya. Aku lihat pelayanan Yesus pada waktu itu kan, dan murid-muridnya seharian sudah capek, ingin sendiri istirahat, tetapi karena melihat orang banyak itu, akhirnya kan tergerak oleh belas kasihan, Yesus mau melayani mereka, masih mau melayani mereka. Ya ini, aku kalau dari titik ini aku melihat bahwa
memang dasar dari pelayanan itu adalah kasih kepada seseorang. Nah, dalam melayani pun ternyata timbul masalah ya pada waktu itu. Ya, Tuhan Yesus lah udah tahu lah masalahnya bahwa mereka belum makan, dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa perbekalan mereka pasti mereka tidak membawa makanan untuk mencukupi orang banyak itu. Nah, ini yang menarik sekali bagi saya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita hanya berfokus apa yang kita miliki, tidak berfokus kepada siapa yang bersama kita, yaitu Tuhan yang menyertai kita, ya kita akan pasti sama seperti para murid-murid pada waktu itu. Para murid mengalami sesuatu yang apa yang mereka punya atau apa yang mereka lihat menurut indera mereka. Mereka tidak punya apa-apa, sedangkan orang yang datang situ orang banyak, ya tidak melihat keberadaan Yesus bersama dengan mereka. Nah, ini kan kadang sekali yang sering mungkin saya alami juga ya dalam pelayanan, ketika kita sudah dipercayakan melayani Tuhan dalam satu hal, ketika ada permasalahan, fokus kita hanya apa ini yang kita miliki untuk kita bisa mengerjakan ini, bukan kita itu bersama Tuhan, ini sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan. Pada waktu itu kan Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada mereka bahwa kamu sendiri yang akan memberi mereka makan. Kalau murid-muridnya kan responnya gini, suruhlah mereka Tuhan untuk pergi ke kampung-kampung dekat sekitaran sini supaya mereka mencari makan. Tapi Tuhan Yesus lain. Ya karena belas kasihan Tuhan Yesus, enggak, kamu atau kalian yang harus memberi mereka makan. Nah, itu kan kadang sesuatu yang mustahil yang kita alami ketika kita melayani. Tuhan diperhadapkan kita dengan sesuatu yang mustahil. Tapi satu hal, ketika itu yang Tuhan perintahkan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Nah, itu yang perlu bersama-sama ya. Kalau saya sendiri perlu belajar dalam hal itu, fokus dalam kita melayani Tuhan, ternyata ya kita berjalan, kita harus ingat kita berjalan bersama Tuhan, dan kita pun juga harus mengandalkan Tuhan. Lalu setelah itu pun akhirnya murid-murid taat, dan ketika murid-murid taat seperti apa yang diperintahkan Tuhan untuk membawa apa yang mereka miliki saat itu hanya 5 roti dan 5 ikan, 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Ya, itu ternyata setelah mereka taat, hal keajaiban atau mujizat pun Tuhan nyatakan. Dan itu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh para murid mungkin pada waktu itu. Nah, dari situ kan belajar bahwa ternyata ketika kita mengandalkan Tuhan, taat seperti apa yang Tuhan perintahkan, di situ kuasa Tuhan juga akan turut bekerja, menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan akan berjalan. Nah, ini setelah itu di ayat selanjutnya kan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi duluan setelah semuanya selesai ya, dari ketika beri 5.000 orang untuk makan itu. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah selesai dan orang-orang diminta untuk pulang, dan murid-muridnya diminta untuk pergi ke duluan untuk berlayar. Dan Tuhan Yesus akan berdoa sendiri. Nah, satu hal ternyata kita juga belajar dari Tuhan Yesus bahwa fokus kita ketika kita sudah ya seharian lelah melayani Tuhan, terus seharian sudah banyak melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan, tetapi satu hal kita jangan lupa seperti teladan Tuhan Yesus untuk memiliki persekutuan juga dengan Allah. Nah, itu juga penting. Fokus, ketika kita dapat fokus, supaya kita tetap bisa fokus pelayanan kita kepada Allah, relasi dengan Allah pun tetap harus dikerjakan. Saya belajar dari situ. Saya berpikir gini ya, ini saya membayangkan situasi pada waktu itu. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk datang untuk mereka pergi duluan karena Tuhan Yesus akan berdoa. Pasti akan membayangkan murid-murid akan bilang gini, dan nanti kamu akan menyusul kami dengan apa? Pasti kan ada hal-hal, kalau bahasa Jawa itu utur gitu ya. Apa sih utur ya? Pasti ada terbesit kayak gitu di latar belakangnya. Meskipun tidak tertulis tadi, nanti Tuhan Yesus, kamu akan menyusul dengan apa? Nah, ketika pada waktu itu ternyata mereka tetap berjalan
lalu terjadi itu ya, badai. Tuhan Yesus datang pada waktu itu berjalan di atas air. Nah, ini juga kan harusnya yang harus murid-murid ketahui ketika Tuhan Yesus, kamu berjalan duluan, nanti pasti akan ada perkataan, aku akan menyusul kalian. Dari situ kan harusnya sudah ada iman juga. Nah, oh ini mengenal Yesus, tapi mereka taunya bahwa itu adalah hantu. Oh itu hantu, ternyata enggak, itu adalah Yesus. Tapi Petrus pun ketika saat itu mencoba untuk, kalau itu engkau, aku suruh berjalan bersama dengan kau. Nah, pada waktu itu kan akhirnya Petrus pun berjalan karena Tuhan mengizinkan mereka bisa berjalan. Petrus bisa berjalan, tetapi karena ada gelombang atau angin saat itu, akhirnya Petrus pun imannya goyah dan dia tenggelam. Nah, ini yang fokus, kembali lagi fokus kepada Tuhan, bahwa ketika melayani Tuhan, ketika kita fokus kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai, menolong, dan senantiasa memberi penyertaan, perlindungan, Tuhan juga akan menyertai dan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Dan fokus pada Tuhan itu ternyata penting dalam pelayanan. Itu sih Mas Odi yang bisa saya sharingkan. Sorry, iya, oke. Makasih Mas Bima, sangat berkati sekali juga karena kasih pandangan yang berbeda juga dari tadi yang sudah kita bahas. Nah, saya juga yakin pasti teman-teman yang lain juga punya berkat tersendiri dari apa yang sudah kita baca sama-sama. Nah, saya persilahkan mungkin teman-teman yang lain apabila mau sharing, Ibu Patricia juga boleh. Saya juga pengen dengar sharing dari Ibu, kalau berkenan. Baik, saya akan sharing di ayat-ayat tadi, ayat yang Matius 14 ayat 13 sampai 21 itu, kalau hasil perenungan saya adalah kita harus mempunyai hati yang penuh kasih dan mudah tergerak rasa belas kasihan dalam kita melayani sesama kita. Karena tanpa kasih itu, layanan kita hanya sekedar formalitas dan tidak bisa memenangkan jiwa-jiwa. Lalu di ayatnya yang di ayat 22 sampai 33, ya Petrus tadinya mempunyai iman yang kuat sehingga dia bisa berjalan di atas air ketika dia fokus kepada Tuhan Yesus, pada kata-kata Tuhan Yesus. Namun ketika dia mulai terpengaruh oleh sekelilingnya, melihat sekelilingnya, keadaan-keadaan di sekitarnya, dia mulai bimbang gitu. Jadi dia katakan kurang percaya. Begitupun juga dengan kita, kalau kita menghadapi sedang bergumul, kita harus fokus pada Tuhan Yesus. Jangan mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar kita. Itu kalau yang ayat 34 sampai 36, ya ini tentang yang iman yang sama seperti yang wanita yang pendarahan gitu, hanya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus mereka percaya sembuh. Baik, demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Patricia. Saya juga tadi tertarik dengan yang Ibu katakan tadi ya, maksudnya kadang kita juga ketika memulai gitu, kita bisa memulai kuat gitu, maksudnya kayak Petrus awalnya dia sudah percaya, dia sudah punya iman yang cukup untuk dia bisa berjalan di atas air ya, begitu maksudnya kalau boleh dibahasakan. Tapi tiba-tiba ketika melihat sekelilingnya ombaknya menderu begitu, terus tiba-tiba dia jadi takut. Nah, mungkin dalam hidup kita juga sering begitu. Ketika kita dalam menjalani kehidupan, mungkin kita bisa percaya dengan Tuhan, kita jadi orang yang bisa pelayanan dengan semangat seperti itu. Tapi ketika masalah datang dan kita jadi lebih berfokus dengan masalahnya,
kita jadi apa? Jadi kecil hati gitu dan akhirnya malah tenggelam dalam masalah itu. Tapi saya juga percaya itu bisa berlaku sebaliknya juga gitu. Ketika kita mulai dengan takut, ketika kita menghadapi masalah lalu kita sedikit kecil hati gitu. Tapi jika kita dikelilingi dengan orang-orang yang mereka orang yang taat pada Tuhan, mereka juga bisa peduli dengan kita, menyemangati kita, kita juga bisa terbantu oleh itu. Nah, dan di kesempatan lain, ketika mereka juga membutuhkan dukungan moral, dukungan emosional, kita juga bisa saling menolong gitu. Nah itu terberkati sekali dengan sharingnya Ibu Patricia yang bagian itu tadi. Terima kasih Bu. Ya, oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin sharing juga. Saya persilahkan. Kalau nanya ayat 17. Ayat 17. Iya. Gimana Kak Melisa? Kalau nomor lihat tolong ditunda deh. Iya, iya. Ayatnya Tolong apa? Ayat berapa? 17. Ayat 17, Bu. Ayat 17. Ya. Ini ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi dia orang percaya sama Tuhan dari berat takut. Pasti tidak bermaan. Kita percaya Tuhan, jangan pernah takut. Iya. Jadi siapapun dimanapun jalannya, dia pasti tidak bermaan. Kecuali dia jujur. Dia jujur aja. Jadi orang jalan yang ada jujur, pasti dia tidak bermaan. Apa jujur? Ya, jujur Jujur aja, dan jadi pasti kita dapat berkat. ya. Jujur dan Udah, Mel. aja, ya, Jujur aja ya. ya. Ya, jujur kepada Tuhan ya, itu maksudnya Iya, mungkin. iya. Oke, iya. Ya, itu yang dibilang Kak Melisa setuju juga tadi sama dengan yang dibilang Mas Bima ya, ketika ketika kita punya masalah, kita jujur aja kepada Tuhan gitu. Kita percaya aja untuk kasih ke Tuhan gitu. Terbuka. Terbuka ya. Ya, percaya kalau ketika kita mau jujur kepada Tuhan, mau terbuka kepada Tuhan, mau bawa masalah kita sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Walaupun waktu itu kita hanya punya sedikit, kita hanya punya 5 roti, kita hanya punya 2 ikan, tapi Tuhan bisa jadikan itu cukup untuk 5.000 orang. Ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Melisa. Amin. Iya, ada lagi yang mau sharing? Mungkin tadi Kak Ivan? Ya, Mas Odi, ini saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus memberikan makan tadi ayat yang pertama ya. Beri makan 5 roti 2 ikan. Itu kalau tidak pakai dengan iman ya mungkin nggak bisa ya Kak. Kalau tidak terkait dengan iman. Iya, kalau tidak terkait dengan iman itu kan hanya harus dengan iman ya, iman. Maksudnya di zaman sekarang ini kan susah untuk apa? Kalau kita ini tidak meyakini, padahal Tuhan Yesus juga sampai sekarang berkarya gitu Pak. Iya. Nah itu kalau dibilang terkait dengan iman, saya percaya sangat terkait gitu. Walaupun begini, maksudnya ketika kita percaya Tuhan itu maha kuasa gitu kan. Kita percaya bahwa Tuhan bisa kasih solusi untuk
untuk apa yang kita alami saat ini. Dan kadang ada Tuhan izinkan kita tidak minta pun Tuhan kasih. Kayak misal dalam kasus ini 5.000 orang yang minta makan itu, saya pikir bukan orang-orang yang minta diberi makan, tapi Tuhan Tuhan yang inisiatif gitu kepada para murid. Mereka dibilang kamu harus kasih makan 5.000 orang ini. Nah, di situ Tuhan bikin mukjizat. Tapi dalam kasus-kasus lain juga Tuhan izinkan kita supaya kita yang minta kepada Tuhan dulu gitu, supaya kita datang kepada Tuhan dan baru Tuhan bisa menunjukkan kuasanya gitu. Jadi memang dalam hal itu iman ya sangat penting. Kita harus bisa untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, kita perlu iman. Itu kuncinya. Gitu Kak Ivan. Oke, makasih Kak. Iya, terima kasih juga Kak Ivan untuk sharing dan pertanyaannya. Oke, masih ada teman-teman yang lain mungkin yang mau sharing lagi. Dari teman-teman Sabda juga boleh. Ada? Oke, saya minta ya Mbak Santi mungkin. Aku juga mau sharing teman-teman. Ya, aku ini ya bersyukur tadi baca Matius ini berkesan gitu dengan beberapa ayat gitu. Jadi lebih ke ini sih, ke tadi ya ketika murid-murid itu mereka khawatir dengan orang banyak yang mengikuti Yesus gitu. Itu bagaimana Tuhan gitu. Terus aku juga lihat ada kekhawatiran yang lain gitu di perikop selanjutnya itu lebih ke ketakutan sih sebenarnya. Jadi murid-murid itu takut gitu ketika melihat Tuhan berjalan di atas air gitu. Dan pikirannya hantu gitu kan ya. Lalu ada juga gitu ketakutan yang lain gitu. Ternyata itu ada di dalam diri Petrus gitu. Petrus juga takut ternyata. Ya, jadi ini satu pasal ini itu ada macam-macam ketakutan, ada macam-macam kekhawatiran, dan itu semua ada di murid-murid Yesus itu. Ya, aku merasa tadi ya itu aku juga termasuk di sana gitu. Aku juga sering khawatir, aku juga pernah takut gitu ya, tetapi hari ini lagi-lagi gitu Tuhan ingatkan gitu. Ketika murid-murid tadi khawatir gitu dengan orang banyak yang mengikuti Yesus, tapi ternyata Yesus justru menjawab dengan menunjukkan kasih gitu. Dan itu dibuktikan dengan ya Tuhan memikirkan mereka gitu, memikirkan apa yang menjadi kebutuhan fisik mereka ya. Tadi dinyatakan dengan dikasih makan gitu, tetapi jauh lebih dari itu sebenarnya Tuhan juga memperhatikan kehidupan hati mereka gitu. Mereka yang benar-benar ingin mendengar tentang pengajaran Yesus, mereka yang benar-benar ingin ikut Yesus gitu. Lalu yang kekhawatiran berikutnya tadi yang tentang murid-murid yang melihat Yesus berjalan di atas air, terus juga kekhawatiran Petrus itu, aku juga melihat di sana Tuhan meresponnya dengan lebih dalam gitu ya. Kamu nggak percaya gitu, kenapa kamu takut gitu. Itu bagi aku juga satu teguran yang dalam gitu ketika Tuhan ngomong seperti itu ke murid-murid yang dekat dengan dia gitu. Jadi ya hari ini kalau misal boleh dirangkum gitu, sebenarnya banyak hal-hal yang tidak terduga gitu di pasal ini. Ya siapa yang akan menduga kalau Yesus akan diikutin sekian ribu orang gitu ya. Terus juga siapa yang akan menduga juga kalau akan lihat Yesus dia berjalan di atas air, bahkan Petrus juga ngalamin ya itu hal terduga, peristiwa-peristiwa yang itu nggak pernah pikirkan sebelumnya, tapi itu bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut, tetapi di sini Tuhan menunjukkan gitu kasih dia gitu. Ya sebenarnya banyak mukjizat di pasal ini yang kalau kita melihat ya ada banyak mukjizat yang Yesus lakukan, tetapi jauh lebih dalam dari itu Tuhan ingatkan gitu. Kepada siapa gitu hatimu fokus gitu. Apakah fokus kepada apa yang
datang dengan tidak terduga kayak pandemi ini, siapa juga kita yang akan kita nggak ngerti gitu kalau bakalan ada pandemi, bakalan ada virus corona, itu juga sama gitu, kita nggak menduga gitu, tetapi itu datang dan kita mengalami dan kita juga benar-benar ini ya apa namanya ada di dalamnya gitu. Jadi ya benar-benar renungan hari ini, bacaan hari ini tuh nggak hanya mengingatkan sih sebenarnya, tapi benar-benar kita memang harus fokus kepada Tuhan, kepada Dia yang sudah memberikan anugerah bagi hidup kita dan yang memberikan iman, terus juga Dia yang memelihara iman kita, terus menguatkan kita dengan firman-Nya, dengan perkataannya, dengan persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Ya, bagi aku ini satu pelajaran yang sangat penting gitu sore hari ini. Jadi tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan juga jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita khawatirkan pun Tuhan tahu. Tetapi sangat bersyukur karena Tuhan pasti akan memberikan apa yang jauh lebih penting gitu. Untuk kita itu boleh melihat Dia, tidak hanya pekerjaannya, tetap benar-benar melihat Tuhan dan percaya kepada Dia. Itu sih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Santi untuk sharingnya. Iya. Oke, mungkin satu kesempatan lagi sebelum kita akan tutup renungan hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing lagi. Oke. Ya. Kalau tidak ada, mungkin saya ingin satu kesempatan terakhir ingin saya pakai untuk menekankan kembali apa yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, apa yang sudah teman-teman sharingkan juga. Yang pertama bahwa ya mungkin saya mulai dari yang tadi Mbak Santi bilang, kekhawatiran itu kita tidak pernah tahu dia akan datang kapan. Dan ketika khawatir itu datang, kemungkinan kita tidak siap. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan tidak pernah tangannya tidak pernah terlalu pendek untuk menjangkau kita, dan Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk kita tidak bisa menjangkau Dia. Tuhan selalu ada di sisi kita, dan kita hanya perlu datang kepadanya dengan terbuka, dengan jujur. Apa yang kita alami kita serahkan kepada Tuhan, dan ketika kita bisa membawa itu dengan sepenuh hati kepada Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan jalan. Dan yang terlebih yang lebih hebat lagi, Tuhan sebenarnya tahu sebelum kita bilang kepada Tuhan. Tapi itulah, Tuhan adalah Tuhan yang sopan gitu ya. Tuhan ingin supaya kita juga datang kepada Dia. Tuhan tidak serta-merta campur tangan dalam hidup kita tanpa seizin kita juga gitu. Dan ketika kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, betapa luar biasanya hidup kita gitu. Jadi itu inti renungan kita hari ini, untuk mengembalikan fokus kita kepada Tuhan. Jangan terfokus dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan khawatir dengan apa yang ada kita hadapi saat ini, tapi fokus pada Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, memberikan apa yang kita perlukan. Yang penting kita datang pada Tuhan. Ya, amin. Kita akan menutup renungan hari ini. Mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin dibagikan. Saya persilahkan. Dari Ibu Patricia mungkin? Kalau saya minta kesembuhan dari Tuhan aja untuk penyakit saya. Kalau saya, aku lagi EWR. Apa, Mel? Aku lagi EWR. Lagi EWR. pakai walker. Ya, aku minta kesembuhan. Bisa sembuh. Oh, Melisa juga kan bisa sembuh, Pak. Aku lagi EWR. Udah bisa berdiri. Iya. Bisa berdiri, apalagi yang pakai walker. Udah, Mel? Udah. Oke, kita doakan untuk itu. Ada teman-teman yang lain juga ingin berbagi pokok doa? Betty, Lucky, Ivan, Brigita, nggak ada? Sehat aja deh, sehat untuk sehat semuanya. Ya, supaya sehat kita semua juga ya.
Sehat. Apalagi dalam musim-musim ini masih sering hujan juga. Oke. Ya, pokok doa untuk komunitas ini Bu barangkali. Oh iya, ya boleh didoakan untuk komunitas ini supaya semakin bertumbuh dalam Kristus. Ya. Dari teman-teman Sabda ada pokok doa khusus? Mbak Santi? Doakan untuk teman-teman ini ya, untuk teman-teman difabel yang ada di komunitas Sain dan juga mungkin untuk komunitas difabel yang lainnya gitu ya di Indonesia, terutama anak-anak Tuhan gitu, supaya mereka juga tetap di dalam Tuhan meskipun dalam masa sulit ini. Itu aja sih. Oke, kita akan berdoa bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mungkin kira-kira sampai 1-2 menit gitu. Nanti saya akan minta Pinkan ya untuk tutup dalam doa untuk semua acara kita hari ini. Oke, kita akan bersatu dalam doa. Kita doakan semua pokok doa tadi yang sudah disebutkan. Dan setelah itu Pinkan bisa tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Maaf, Pak Odysseus belum di-unmute. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Bapa yang Kau telah berikan kepada kami, Kau telah serahkan kepada kami. Hingga pada sore hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama sama Sabda dan juga dengan teman-teman dari komunitas lain Tuhan. Kami bersyukur Bapak Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat melakukan PA bersama Tuhan, untuk kami dapat berbagi, untuk juga kalian berbagi pokok-pokok doa Tuhan. Segala pokok-pokok doa yang telah kami menaikkan kepadamu, kiranya Engkau juga yang mendengarnya, itu Bapak yang akan mengabulkannya Bapak sesuai dengan waktu-Mu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah di sore hari ini Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami semua, agar dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat terus berfokus kepada Tuhan, sebagaimana yang juga terus tadi kami renungkan bersama. Bapak dalam badai hidup apapun Tuhan, kiranya Engkau saja yang terus pegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Segala aktivitas kami, Bapak, sepanjang sisa hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Amin. Ya, terima kasih, Pinkan.